Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adila Drano Hyudi, NIM C140 120 1056 dari BDP angkatan ke-57 dan dari kelompok 1 Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seluruh materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir di pertemuan 13. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ciri seksual primer dan sekunder dari ikan nila. Oke, pada umumnya ciri sekunder primer merupakan ciri sekunder yang dapat dilihat dari dalam, contohnya seperti testis, vas deferens, dan juga pada betina seperti ovarium dan oviduct. Nah, berbeda dengan ciri sekunder yaitu ciri yang terlihat nampaknya tuh dari luar, dari fisiknya, seperti bentuk tubuh, morfologi, ukuran, dan organ khusus lainnya, warna, dan juga corak termasuk ke dalam ciri sekunder. Dapat dilihat dari kelamin yang terdiri dari dua lubang, yaitu lubang anus sebagai lubang pengeluaran feses dan lubang urogenital sebagai lubang pengeluaran urin dan sperma. Sedangkan pada ikan nila betina, ciri primernya dapat dilihat dari kelamin yang terdiri dari tiga lubang, yaitu lubang anus sebagai lubang pengeluaran feses, lubang genital sebagai lubang pengeluaran sel telur, dan lubang urin. Selain pada alat kelaminnya, ciri seksual primer pada ikan dapat dilihat dari bentuk gonadnya. Pada nila jantan, gonad akan terlihat seperti ini. Lalu pada ikan mas jantan, bentuk gonad terlihat seperti ini. Pada ikan nila betina, gonad terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya pembahasan kita adalah gonad. Nah, apa itu gonad? Gonad merupakan organ reproduksi yang fungsinya menghasilkan sel kelamin ataupun yang disebut dengan gamet. Nah, pada jantan, penghasil gametnya itu berupa testis, menghasilkan sperma, dan untuk betina, ovariumnya yaitu menghasilkan ovum. Nah, untuk tingkat kematangan gonad sendiri yaitu merupakan suatu tahapan tertentu di mana di dalam perkembangan gonadnya baik sesudah maupun sebelum memija pada ikan itu tetap berlangsung, yang sebagian besar dari metabolisme hasil digunakan dalam perkembangan gonad. Itu menurut Setiawati dan Meleniawati 2020. Nah, di sini juga terdapat perbedaan dari TKG 1 sampai dengan TKG 5 pada ikan nila. Nah, berikut juga terdapat deskripsi tentang TKG 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Atau untuk dikategorikan pada TKG 1, nilai gonad indeksnya itu biasanya kurang dari 1, atau dalam keterangan masih belum masak atau tidak masak ya, tidak matang gitu. Nah, untuk TKG 2, nilai gonad indeksnya yaitu 1,5 sampai 5,0 atau dikategorikan dalam fase sedang proses matang atau proses masak. Nah, pada TKG 3, GI-nya yaitu 5,0 sampai 10,0 juga dalam proses matang. Nah, untuk TKG 4 sudah mulai masak nih atau sudah mulai matang ya. Karena pada nilai GI-nya, gonad indeksnya itu 10,0 sampai 20,0. Nah, untuk TKG 5 juga lebih matang lagi. Kenapa TKG 5 lebih matang lagi dan biasanya digunakan untuk proses pembuahan, yaitu karena TKG-nya sudah mengalami nilai gonad indeks lebih dari 20,0. Nah, bisa dilihat pada video tersebut. Untuk video tersebut gonad yang diambil yaitu sudah menginjak TKG 5. Kenapa demikian? Karena dinding yang sudah mulai menebal menandakan bahwa kematangan sudah mulai terjadi dan dalam fase TKG 5.
Oke, berikutnya saya akan membahas diameter dan juga fekunditas. Untuk diameter sendiri yaitu dapat diartikan sebagai ukuran panjang telur atau garis tengah pada telur yang diukur dengan menggunakan mikrometer berskala. Nah, mengukur suatu telur itu tujuannya untuk melihat kualitas pada telur, yaitu menurut Katian Dago dan Marasabesi 2017. Nah, untuk fekunditas sendiri memiliki arti yaitu jumlah telur yang terdapat dalam ovarium baik sebelum maupun sesudah memijah. Nah, untuk analisis fekunditas ini biasanya dilakukan pada TKG 3-5 pada ikan menurut Karyanti et al. 2017. Oke, pada praktikum kemarin didapatkan hasil pada ikan nila yaitu berdiameter 41,03 dan untuk fekunditasnya yaitu sebesar 866. Nah, ini pada video juga terdapat salah satu tahapan proses awal ya untuk menghitung diameter dan fekunditas pada telur, yaitu kita ambil dulu sampling dari ribuan jumlah telur yang ada, kemudian kita lihat diameternya pada mikroskop berskala. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke GSI nih. GSI atau Gonadosometics Index. Nah, GSI ini merupakan indeks kematangan gonad yang seringkali digunakan dengan tujuan untuk mengetahui gonad yang mengalami perubahan secara kuantitatif menurut Tondang et al. 2019. Nah, untuk cara pengukuran GSI ini sendiri yaitu dilakukan dengan membandingkan bobot tubuh pada ikan dan bobot gonadnya, atau juga bisa dengan cara menimbang sampel indukan sebelum dipijahkan dan ditimbang kembali setelah dipijahkan. Nah, untuk rumus GSI sendiri yaitu GSI dalam persen sama dengan bobot gonad per bobot tubuh dikali 100. Nah, berbeda dengan GSI sekarang yaitu HSI atau Hepatosometics Index, yaitu diartikan sebagai suatu nilai kuantitatif di mana nilai tersebut memberikan suatu gambaran terkait pertambahan bobot hati yang beriringan dengan peningkatan GSI dan perkembangan gonadnya juga menurut Putra et al. 2017. Nah, selain itu Himasyari et al. 2015 juga menyatakan bahwa HSI ini dapat diartikan sebagai suatu rasio bobot hati dengan bobot ikan, yaitu dengan rumus HSI dalam persen sama dengan bobot hati per bobot tubuh kali 100, yaitu perbedaannya tadi bobot gonad untuk HSI yaitu bobot hati per bobot tubuh dikali 100. Nah, berdasarkan praktikum kemarin juga ikan nila yaitu diketahui dengan bobot sebesar 167 gram, bobot gonadnya 0,55 gram dan bobot hatinya sebesar 2,5 gram. Nah, GSI-nya juga diketahui yaitu sebesar 0,33% dan HSI sebesar 1,5% pada ikan nila. Untuk materi selanjutnya yaitu seks reversal, induksi hormon, dan juga hipofisa. Nah, untuk seks reversal itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah manipulasi diferensiasi pada jenis kelamin nih, di mana pada seks reversal itu dapat mengubah kelamin jantan ke betina maupun sebaliknya dari betina ke jantan menurut Heriati 2015. Nah, untuk induksi hormon yaitu merupakan suatu cara teknologi terbaru yang digunakan untuk mempercepat proses ovulasi serta pemijahan buatan tanpa stripping dan juga dapat dilakukan dengan perangsangan hormonal. Maka itu disebut dengan induksi hormon. Dan untuk yang terakhir, hipofisa. Nah, hipofisa sendiri merupakan kelenjar endoktrin yang berada di bawah otak atau dalam sela Turcica yang berbentuk bulat dengan warna putih dan berfungsi untuk pematangan gonad karena mengandung gonadotropin yang terdiri dari lobus anterior dan posterior. Nah, ini merupakan dokumentasi praktikum pada saat perlakuan seks reversal dan induksi hormon serta juga hipofisa pada ikan nila. Oke, materi selanjutnya adalah teknik bioesai. Bioesai didefinisikan sebagai pengujian dari suatu zat untuk mendeterminasi keberadaan dan juga dampak yang dihasilkan. Nah, uji bioesai juga merupakan salah satu uji toksisitas di mana
Dengan uji toksisitas dapat mengetahui efek dari suatu senyawa toksik dan juga memberikan informasi terhadap perkembangan budidaya perikanan. Nah, teknik bioesa juga digunakan untuk menentukan suatu hubungan dari konsentrasi dan juga toksisitas pada makhluk hidup menurut Dinoyela et al. 2012. Nah, cara perlakuan teknik bioesa yaitu dengan cara memperlakukan suatu organisme akuatik dengan cara berbeda yang dapat diamati dari suatu perubahan respon biologis organisme tersebut, di mana perubahan tersebut diamati melalui molekul sel, perilaku, dan juga fisiologisnya menurut Franzelletti et al. 2019. Oke, selanjutnya pengawetan gamet. Pengawetan gamet atau preservasi sperma dapat diartikan sebagai suatu teknik dalam mengawetkan sperma dengan cara extender yang membuat penyimpanan dari sperma dapat bertahan lama dengan media extender atau media pengencer sperma. Nah, di sisi lain, manfaat dari pengawetan sperma ini yaitu dapat bermanfaat dalam menyingkronkan ketersediaan gamet betina maupun jantan, di mana dalam memanfaatkan sperma spesies ikan yang diproduksi spermanya di bawah batas normal menurut Kumar dan Betsy 2015. Nah, dari hasil praktikum kemarin didapat motilitas sperma yaitu ada pada angka 4, di mana banyaknya sperma yang bergerak cepat dengan ekornya. Nah, untuk viabilitas spermanya yaitu dari larutan eosin kemarin menunjukkan bahwa lebih banyaknya warna merah atau sel yang sudah mati dibandingkan warna putih atau yang masih hidup. Nah, yang terakhir yaitu kepadatan sperma yang dapat dihitung melalui hemasitometer. Nah, untuk rumusnya bisa terdapat pada PPT, bisa dibaca.